Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa natubu ilaihi wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh salawatullahi wa salamuhu ala rasulillah nabiyina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin, amma ba'd. Ikhwani fillah rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa kita terus bersyukur kepadanya atas segala nikmatnya yang telah melimpahkan berbagai macam karunia dan keutamaan-keutamaan yang telah kita dapatkan dan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk kaum muslimin, kita semua dan kaum muslimin. Ini merupakan karunia yang sangat besar dari Allah Subhanahu wa taala. Apa yang telah kita peroleh dengan nikmat iman, berada di atas Islam, nikmat berada di atas petunjuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, di atas sunnah, dan berbagai macam keutamaan-keutamaan yang dijanjikan oleh Allah Subhanahu wa taala, yang terkadang dikaitkan dengan waktu seperti bulan Ramadan, yang terkadang keutamaan itu dikaitkan dengan tempat seperti di masjid, dan terkadang keutamaan Allah Ta'ala itu dikaitkan dengan menyebut-nyebut namanya, ini zikrullah, berdoa kepadanya, atau dikaitkan dengan satu dua perbuatan dan berbagai macam perbuatan yang di sana akan mendatangkan ridha Allah, rahmat darinya, serta pahala yang besar di sisi Allah. Kita bersyukur kepada Allah Tabaraka wa Ta'ala atas seluruh janji-janji yang telah diberikan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala kepada kita semua kaum muslimin, dan Dia tidak akan menyelisihi janjinya. Para jemaah yang Allah Subhanahu wa Ta'ala, demikian juga apa yang ada di dalam bulan Ramadan ini. Seperti yang sudah kita ketahui bersama dan sudah kita sampaikan sebagian kecilnya, dan banyak disampaikan oleh para ulama kita, para ustadz dan guru-guru kita, para duat, tentang keutamaan-keutamaan di bulan Ramadan. Kita hanya menyebutkan sebagian kecil saja. Semoga ini menjadi targhib bagi kita semua, motivator bagi kita semua untuk lebih semangat di dalam menjalankan ibadah kepada Allah, mentauhidkannya, melaksanakan perintah Allah dan menjauhi larangannya, mencapai derajat takwa yang setinggi-tingginya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Dikarenakan kita telah melewati 20 Ramadan dan tersisa di hadapan kita 10 akhir Ramadan. Hari ini kita telah memasuki hari yang ke-20 Ramadan. Sehingga di hadapan kita yang tersisa ada 10 Ramadan lagi, yang mana kita dapati di dalam hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, beliau menyebutkan tentang keutamaan-keutamaan di 10 akhir Ramadan. Demikian juga para ulama-ulama yang telah mendahului kita, bahkan mereka menulis di dalam buku-buku dan kitab-kitabnya tentang semangat mereka di dalam meraih keutamaan-keutamaan di 10 akhir Ramadan. Orang-orang soleh sebelum kita telah berlomba-lomba untuk mencapai keutamaan yang ada di 10 akhir Ramadan. Nabi sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dalam hadisnya, innamal a'mal bil khawatim, laisa bin niyat faqat. Ya. Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan dalam hadisnya, innamal a'mal bil khawatim, sungguhnya amal-amal itu dilihat di penghujungnya. Allah Subhanahu wa taala melihat amal itu dari niatnya yang pertama.
innamal a'mal binniyat. Demikian juga Allah Subhanahu wa taala akan melihat niat seseorang itu apakah istiqomah sampai di akhir ataukah putus di tengah jalan. Sehingga Nabi SAW mengatakan innamal a'mal bil khawatim. Sesungguhnya amal-amal itu dilihat di ujungnya. Apakah niat kuatnya tersebut benar-benar sampai di akhir ataukah cuma di awal saja atau cuma di tengah saja ataukah memang sampai finishnya. Nah, maka perhatikan, kita hampir-hampir mencapai finish, hampir mencapai ujung Ramadan, akhir Ramadan. Kita akan memasuki 10 akhir Ramadan. Maka bagaimana sikap Nabi SAW tatkala beliau akan mendapati 10 akhir Ramadan? Nah, kita akan bahas sedikit di kajian subuh ini, tidak hanya khusus tentang masalah i'tikaf ya. Walaupun kemarin pengumumannya mungkin sekedar pembahasan i'tikaf, tapi mungkin kita lebih melihat kepada keumuman amal-amal di 10 akhir Ramadan. Para jemaah yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika akan memasuki 10 akhir Ramadan, maka beliau akan lebih memperlihatkan semangatnya di dalam beribadah, beramal saleh. Tatkala mengetahui beliau akan memasuki 10 akhir Ramadan, maka siapa saja yang ingin meneladani beliau dan menyatakan dengan lisannya, meyakini dengan hatinya bahwasanya dia adalah seorang yang ittiba kepada Nabi, maka hendaknya kita berusaha mengikuti Nabi sallallahu alaihi wasallam di dalam menjalani ibadah dan bersikap saat memasuki bulan Ramadan. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam atau kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr. Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kata Aisyah radhiyallahu anha, apabila memasuki 10 akhir Ramadan, jadda au syadda mi'zarahu, beliau akan mengencangkan ikatan sarungnya. Ini isyarat, bukan isyarat secara zahir pakai sarung kemudian kuat-kuat sakit juga perutnya, kan begitu. Ya, ini untuk menunjukkan isyarat ketika beliau akan memasuki 10 akhir Ramadan, syadda mi'zarahu, dia lebih mengencangkan ikatan sarungnya sebagai simbol bahwasanya beliau lebih perhatian di dalam melaksanakan amal saleh ketika mengetahui akan memasuki 10 akhir Ramadan, bukan bertambah lemah. Karena melihat tadi hadis tadi, beliau sendiri mengatakan innamal a'mal bil khawatim, amal itu dilihat di ujungnya nanti. Lihat bagaimana orang yang sedang berlomba, apakah semakin malas ketika mendekati garis finish? Lihat orang yang lomba lari misalnya, ya ada 10 orang, 20 orang, kemudian berlomba, ada garis finishnya. Kira-kira dari para peserta lomba tersebut, tatkala sudah mau mendekati garis finish, tambah malas atau tambah kencang? Pasti dia akan tambah kencang larinya, tambah dia kerahkan seluruh tenaganya. Nah seperti itu. Karena Nabi SAW ataupun dalam beberapa dalil disebutkan bagaimana kita dimotivasi untuk berlomba-lomba di dalam mencari kebaikan. Mustabiqul khairat. Inilah perlombaan. Syahrul Ramadan, ya, syahrul sibaq, syahrul musabaqah fil khairat. Merupakan bulan perlombaan, berlomba-lomba kita semua. Nah, demikian Nabi SAW ketika memasuki 10 akhir Ramadan, kata Aisyah radhiyallahu anha, syadda mi'zarahu, yang menyimpulkan bahwasanya beliau lebih semangat, ya, dengan kalimat mengencangkan ikatan sarungnya. Kemudian ahya lailahu, beliau lebih menghidupkan malamnya, bukan dengan lampu saja atau dengan kembang api, petasan, bukan dengan itu menghidupkan malam. Maksudnya menghidupkan malamnya tersebut lebih panjang beliau terjaganya di malam hari, lebih panjang terjaganya di malam hari dibandingkan di siang hari. Di siang hari, ya, dari pulsa lah supaya malamnya bisa hidup terus lebih panjang kan gitu.
Tidurnya jadi agak panjang di siang jadinya. Ya, karena umumnya begitu, kalau seorang yang lebih panjang bangun malam gitu ya, melek di malam, pasti paginya atau siangnya agak ngantuk. Itu satu hal yang manusiawi dalam rangka untuk mencapai malamnya. Karena di 10 akhir Ramadan, nah itu dia, ada kemungkinan satu malam Allah Ta'ala jadikan yang malam itu lebih baik daripada 1000 bulan, yang sudah ma'ruf berita ini dari banyak dalil yang sudah menjadi bahan perlombaan untuk memperebutkan malam itu dari orang-orang sebelum kita, yaitu yang dikenal dengan malam Lailatul Qadar, ya, malam Lailatul Qadar. Hingga kata Aisyah radhiyallahu anha, beliau apabila akan memasuki 10 akhir Ramadan, beliau akan ahya lailahu, akan hidupkan malamnya, lebih panjang bangunnya. Untuk apa? Apa yang dilakukan di malam itu? Apakah melamun, menghayal? Bukan. Tapi untuk melakukan berbagai macam ibadah, dan kalau bisa ibadah yang tergabung semua di sana. Apa di antaranya? Salat. Salat itu tergabung semua. Ada baca Qur'annya, ya, ada ibadah badannya, berdiri, ruku, kan itu disebutkan di dalam Al-Qur'an. Warka'u ma'ar raki'in, sujudan, ruku'an, banyak disebutkan. Jadi ada ibadah badan. Di dalam sholat itu ada ibadah badan, ada berdiri, ada ruku, ada sujud, posisi yang paling dekat seorang hamba dengan Robnya ketika dia sujud. Ada duduk, ada zikir. Ada enggak zikir situ? Memuji Allah, mengagungkannya, ada dalam sholat. Ada baca Qur'annya, ada tidak? Ada. Bahkan lebih panjang bacaannya, itu lebih afdol. Ya, sebagaimana Nabi SAW secara umum, beliau ditanya, ya Rasulullah, ayul a'mal afdol, apa amal yang paling afdol? Qala tulul qiyam, lebih lama berdirinya ketika sholat. Ini maksudnya untuk sholat malam, ya, untuk sholat malam. Itu maknanya ahya lailahu. Jadi beliau menghidupkan malamnya, dan itu didapati pada ibadah sholat. Walaupun seorang memisah, menghidupkan malam di 10 akhir Ramadan dengan memperbanyak zikir tanpa sholat gitu ya, zikir itu silahkan. Memperbanyak zikir secara mutlak tanpa menghitungnya. Mengucapkan subhanallah pada malam itu sebanyak-banyaknya. Mengucapkan alhamdulillah, tahmid sebanyak-banyaknya, tasbih, tahlil, la ilaha illallah, tapi tanpa menggoyangkan kepala. La ilaha illallah, la ilaha illallah. Tidak usah digoyangkan kepalanya. Subhanallah, subhanallah. Tidak usah juga digoyangkan kepalanya. Biasa saja. Sebanyak-banyak itu menghidupkan. Malamnya dia terjaga, tidak tidur, memuji-muji Allah terus. Maha suci Engkau ya Allah, Maha suci Engkau ya Allah. Subhanallah, menghidupkan malamnya. Ya, baik itu dengan tasbih, tahmid, takbir, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Boleh, mutlak, silahkan. Ya, zikir atau berdoa. Dengan sebanyak-banyak doa, dia angkat tangannya, ya, dia minta kepada Allah Subhanahu wa taala, meminta akhiratnya kepada Allah di malam itu, meminta surga, meminta dimudahkan hisab, ya, meminta yang menjadi kemaslahatan dan kebahagiaan akhiratnya ataupun urusan dunianya. Ya, namun pada sholat kita dapati tergabung semuanya itu. Zikirnya, baca Qur'annya. Nah, baca Qur'an juga di malam itu, memperpanjang membaca Al-Qur'an atau menghatamkannya. Nah, itu makna ahya lailahu, menghidupkan malamnya. Wa aiqadha ahlahu, dan tidak ketinggalan, beliau tidak ingin masuk surga sendiri. Beliau akan membangunkan keluarganya ketika memasuki 10 akhir Ramadan. Ini penuturan Aisyah tadi. Masih melanjutkan penuturan Aisyah radhiyallahu anha, bagaimana sikap Nabi kita sallallahu alaihi wasallam ketika akan memasuki 10 akhir Ramadan. Kata ibunda kita Ummul Mukminin radhiyallahu anha, Aisyah radhiyallahu anha, kana Nabi sallallahu alaihi wasallam idza dakhala al-'ashr shadda mi'zarahu wa ahya lailahu wa aiqadha ahlahu. Ini kata Aisyah radhiyallahu anha. Beliau kalau memasuki 10 akhir Ramadan, maka beliau akan mengencangkan ikatan sarungnya, menghidupkan malamnya, membangunkan keluarganya. Nah, maka barang siapa yang ingin meneladani beliau sallallahu alaihi wasallam, hendaknya kita berusaha untuk
melaksanakan apa yang disampaikan oleh Aisyah radhiyallahu anha dan apa yang ia dapatkan yang dilakukan oleh Nabi SAW ketika memasuki 10 akhir Ramadan. Baik, para jamaah milik Allah Subhanahu wa taala. Di antara amalan yang lebih meningkatkan ketakwaan seseorang di 10 akhir Ramadan, jika mampu, khususnya kaum laki-laki, melakukan i'tikaf di 10 akhir Ramadan bagi yang mampu dan jika kondisinya memungkinkan. Walaupun saat ini atau kondisi sekarang ini, khususnya di zaman kita sekarang ini, di negeri kita, di kota kita, ya seperti yang sudah kita alami bersama hampir 1 tahun lebih ya, terkena wabah, kita terkena pandemi atau wabah yang menyebar, sehingga banyak aktivitas kita yang terhalangi dan terbatasi. Di antaranya juga aktivitas-aktivitas di dalam masjid. Di antaranya juga i'tikaf. Karena memang menuntut kita, kondisi wabah ini menuntut kita untuk menjaga jarak, gitu ya, menjaga perkumpulan agar tidak terlalu lama ataupun tidak terlalu ramai dan seterusnya. Sehingga walaupun ya di masjid-masjid saat ini tidak menerapkan i'tikaf, tidak mengizinkan i'tikaf karena alasan pandemi seperti ini, maka tidak ada masalah kita sampaikan ini salah satu amalan yang bisa meningkatkan 10 akhir dari Ramadan setiap orang, yaitu i'tikaf. Maka barang siapa yang mampu untuk melakukan i'tikaf walaupun dalam kondisi pandemi seperti ini, silahkan selama tetap menjaga ya protokol kesehatan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kita khususnya. Nah, yang ingin kita sampaikan dalam masalah i'tikaf ini sebagai nasihat bagi kita semua, hendaknya setiap orang kapanpun itu nanti saat mereka hendak melaksanakan i'tikaf, hendaknya berusaha untuk benar-benar memahami makna dari i'tikaf itu sendiri dan hakikatnya. Ya, makna dari i'tikaf itu sendiri dan hakikatnya. Walaupun secara bahasa i'tikaf atau akafa maknanya adalah seorang yang berdiam di satu tempat. Jadi mendiami satu tempat. Dan kalimat i'tikaf ini biasa digunakan oleh orang-orang jahiliyah terdahulu. Seperti Nabi SAW yang menceritakan di saat, kalau saya tidak salah itu perang Hunain ya, yang melewati satu kaum, mereka punya pohon-pohon sidr, ya, pohon bidara, mereka menggantungkan pedang-pedangnya, wa yaqufuna indaha, dan mereka i'tikaf di situ. Maksudnya apa? Berdiam diri di bawah pohon itu. Nanti pedang-pedangnya, senjatanya diikat. Tujuannya apa? Untuk mencari berkah, gitu ya, supaya pedangnya tambah kuat kalau perang. Nah, mereka i'tikaf di situ di bawah pohon itu, berdiam diri. Nah, itu hukum asalnya seperti itu maknanya. Makna i'tikaf adalah ya berusaha untuk mendiamkan diri di satu tempat. Itu i'tikaf. Nah, demikian juga di dalam Islam, i'tikaf itu tetap ada, tapi dengan kaifiyat yang berbeda. Kaifiyat yang berbeda ya di masa jahiliyah, karena di masa jahiliyah i'tikafnya mereka di sekeliling ya asnam, sekeliling berhala, di dekat berhalanya itu mereka i'tikaf, ataupun di tempat-tempat yang tadi ya, di pohon, di gunung, di goa, di batu. Seperti itu. Ketika Islam datang, i'tikaf itu tetap ada, namun disyariatkan di masjid. Makanya ada ayat dalam surah Al-Baqarah itu, wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid. Jangan kalian menggauli istri sementara kalian sedang i'tikaf di masjid. Artinya apa? Ketika seorang i'tikaf di masjid, berusaha untuk meninggalkan aktivitas-aktivitas duniawi, kecuali yang sangat darurat, itu lain lagi ya. Ya, artinya dia meninggalkan aktivitas-aktivitas duniawi, menyengaja untuk mendiamkan diri di masjid dengan melaksanakan ibadah secara khusus dan melakukan pendekatan diri kepada Rabb-Nya yang selama ini mungkin sudah semakin renggang, kurang lebih setahun atau 11 bulan.
hampir setahun, renggang. Dia kuatkan lagi ikatan dengan Rabb-nya. Ya, dengan berdoa, memperbanyak zikir, memperbanyak memuji Allah Subhanahu wa taala, memperbanyak salat dan yang lainnya, membaca Al-Qur'an, merenungi, ya, melakukan perenungan diri. Ya, kemudian meningkatkan hubungan dia, bermunajat kepada Allah seperti berbicara, ngobrol dengan Allah, bermunajat, berbisik-bisik dengan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kalau bisa meneteskan air mata, mengingat kesalahannya dan meminta ampunan kepada Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Itulah dia manfaat dari i'tikaf tadi. Makanya para ulama mengatakan di antaranya Ibnu Rajab Al-Hanbali di dalam kitabnya Lataiful Ma'arif, ketika beliau menjelaskan apa itu makna al-i'tikaf wa haqiqatuhu. Kata beliau, makna al-i'tikaf wa haqiqatuhu qat'ul 'ala'iq an kullil khalaiq lil ittisal bi khidmatil khaliq. Ini kurang lebihnya kata beliau. Ya, kata Ibnu Rajab, Al-Imam Ibnu Rajab mengatakan bahwasanya makna i'tikaf dan hakikat dari i'tikaf itu sendiri adalah memutuskan hubungan dengan makhluk. Qat'ul 'ala'iq an kullil khalaiq, memutuskan hubungan dari setiap makhluk. Untuk apa? Untuk menjalin hubungan lil ittisal. Untuk menjalin hubungan dengan Allah Subhanahu wa taala bi khidmatil khaliq. Jadi menguatkan hubungannya untuk mengabdi kepada Al-Khaliq. Jadi memperkuat ubudiyahnya, karena memang wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'buduni. Tidak aku menciptakan jin dan manusia melainkan untuk berkhidmat kepada Allah, supaya beribadah kepadanya. Yang terkadang urusan-urusan dunia mengakibatkan kita ya renggang jadinya, jauh dari Allah Subhanahu wa taala, dan minim sekali ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa taala karena kesibukan-kesibukan dunia. Nah, manfaat i'tikaf untuk itu. Sehingga kurang mendapatkan makna i'tikaf hakikatnya ketika seorang i'tikaf di masjid, kemudian di dalam masjid juga dia masih mengerjakan urusan-urusan dunia. Itu pindah kantor namanya. Pindah tempat kerja kan begitu ya. Masuk ke masjid tapi masih ngerjain urusan dunia. Nah, ini makna i'tikaf dan hakikatnya. Walaupun tidak batal, karena pembatal i'tikaf ketika dia keluar masjid, itu saja. Nah, masalahnya tingkat manfaat dan hakikat i'tikaf itu didapati ketika seorang benar-benar memutus diri dari urusan dunia, kemudian berusaha memperkuat hubungannya kepada penciptanya, kepada Rabb-nya dengan melakukan syariat-syariat yang ia perintahkan. Ya, bukan dengan melakukan syariat yang enggak ada contohnya pula. I'tikaf dalam masjid tapi melakukan perkara bid'ah. Apalagi sampai melakukan perkara kesyirikan. Nah, bukan seperti itu. Ya, wa anna lillahi wa annal masajida lillah fala tad'u ma'allahi ahada. Masjid-masjid ini milik Allah. Artinya ketika seorang berada di masjid, i'tikaf di masjid untuk menjalin hubungan kepada Rabb-nya, lakukan pula syariat-syariat yang telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amalan yang sesuai. Baik. Jadi ini, barang siapa yang mampu untuk melakukan i'tikaf, silahkan, terutama di masa pandemi seperti ini. Kecuali di masjid ini ya tidak ya, Masjid An-Nasai sepertinya sangat terbatas, kecuali ya mungkin santri karena memang aslinya mereka tinggalnya di sini. Tapi selain ya mereka mungkin ya tidak memungkinkan untuk i'tikaf saat ini. Dan setiap orang itu akan diganjar berdasarkan niatnya. Barang siapa yang memang sudah menjadi tekadnya setiap Ramadan dia i'tikaf dan terbukti dari tahun-tahun sebelumnya, mudah-mudahan Allah taala tetap memberikan ganjaran pahala i'tikaf kepada orang tersebut walaupun ada penghalang-penghalang atau uzurnya. Baik. Adapun masalah yang berkaitan dengan i'tikaf secara keseluruhan itu nanti bisa dibahas atau dicarilah dalam pembahasan-pembahasan yang sudah banyak itu dibahas. Intinya bagi siapa yang ingin i'tikaf mengambil 10 akhir Ramadan, ya ini yang paling afdol, yang paling utama yang dibahas oleh para ulama, maka hendaknya mereka masuk ke dalam masjid. Ini ada khilaf, sebagian mengatakan masuk di malam 21, ya ini di waktu maghrib, di malam 21 atau di awal malam 20, di awal puasa ke 21.
Karena satu hari itu dalam Islam, dan ini yang rajih insyaallah, itu dimulai dari malam. Awal dari satu hari itu dimulai dari malam. Makanya penyebutnya lail wan nahar. Lail wan nahar, enggak nahar wal lail, nahar wal lail. Karena malam duluan hitungannya. Ketika tenggelam matahari, hari 20 ini ya, tenggelam, maka habislah puasa 20. Ya, hari 20 ini dikatakan habis, masuk hari 21. Sehingga awal i'tikaf diperselisihkan oleh para ulama, ada sebagian maghrib menyebutkan maghrib itu karena itu awalnya, ada yang menyebutkan subuh, di subuh hari ke-21. Dan ini bersumber dari penuturan Aisyah radhiyallahu anha. Kata Aisyah radhiyallahu anha, kana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam idza arada ay ya'takifa shallal fajra thumma dakhala mu'takafahu. Adalah Nabi sallallahu alaihi wasallam jika beliau arada ay ya'takifa, beliau ingin, ada niat ingin untuk iktikaf. Nah, yang penting memang niatnya, kata orang-orang kan gitu, yang penting niatnya. Nah, barang siapa yang memang sudah berniat tapi ada uzur, mudah-mudahan dia tetap dapat pahala iktikaf. Kata Aisyah radhiyallahu anha, Nabi sallallahu alaihi wasallam apabila beliau ingin iktikaf, maka beliau akan melakukan salat subuh, fajar. Setelah salat subuh tersebut, beliau akan masuk ke tempat mu'takaf, itu tempat iktikafnya. Sehingga sebagian ulama mengatakan bahwa bagi yang ingin iktikaf 10 akhir Ramadan, hendaknya dia masuk di waktu subuh di hari 21. Akan tetapi pendapat mayoritas para ulama, sejauh yang anda tahu, yang pernah anda bahas, seperti yang disampaikan oleh Imam An-Nawawi, dan ini merupakan pendapat Imam Malik, Abu Hanifah, demikian juga Imam Syafi'i, saya tidak keliru juga termasuk pendapat Imam Ahmad bin Hanbal. Jumhur ulama mengatakan bahwasanya apa yang disampaikan Aisyah radhiyallahu anha bukan berarti subuhnya beliau baru masuk. Ya, mereka mengatakan bahwasanya maghribnya beliau sudah masuk sebenarnya. Maghribnya itu sudah masuk. Hanya saja Aisyah meriwayatkan beliau sampai subuhnya memulainya. Maksudnya masuk ke tempat iktikaf, masuk masjidnya sudah dari maghrib. Karena akan masjid beliau membuat semacam tempat gitu ya, tempat untuk sembunyi, untuk menyendiri. Karena memang itu iktikaf. Iktikaf itu yang paling afdol, utama itu nanti ada sekedup atau gitu ya, kemudian dia masuk ke dalam dan menyendiri sendiri di situ. Makanya pernah ketika Rasulullah SAW iktikaf di masjid bersama para sahabat, ada sebagian sahabat yang bacaannya keras sekali, ada yang doanya keras sekali. Beliau keluar dari tempat ininya gitu ya, tempat iktikafnya, sambil mengatakan bahwasanya masing-masing kalian sedang bermunajat dengan Rabb-nya, janganlah sebagian terlalu mengeraskan bacaan sehingga mengganggu yang lainnya. Masih ada yang sholat, ada yang berdoa, ada yang berzikir, masing-masing menjaga. Taib. Jadi demikian, wallahu a'lam. Walaupun yang rajih yaitu apa yang dipegangi oleh jumhur ulama, bahwasanya seorang yang ingin i'tikaf maka hendaknya dia masuk di waktu maghrib jika dia ingin mendapatkan full satu hari. Namun paling minimal wallahu a'lam, dan ini yang rajih, walaupun ada khilaf juga di antara para ulama, paling minim untuk i'tikaf itu adalah satu malam. Ada sebagian ulama mengatakan sekedar seorang sejenak, sekejap dia berniat i'tikaf, masuk masjid dan duduk, itu sudah i'tikaf. Ya. Akan tapi yang rajih insyaallah yang paling minim adalah satu malam. Ya, ini seorang dari maghrib masuk di waktu maghrib, kemudian dia keluar di waktu subuh. Ya, itu satu malam. Wallahu a'lam. Ini ringkasan saja. Ya, ini dengan amalan-amalan yang sangat diutamakan di 10 akhir Ramadan, yakni i'tikaf. Kemudian amalan yang lainnya para jemaah Allah Subhanahu wa taala, jika kita tidak mampu untuk i'tikaf, maka ada di sana amalan-amalan yang lainnya. Apa di antaranya? Salat. Ya, memperbanyak salat di 10 akhir Ramadan ataupun di 10 akhir Ramadan di malam-malamnya, karena melihat Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika memasuki 10 akhir Ramadan, beliau akan menghidupkan malamnya dengan apa? Tulul qiyam, lebih memperpanjang salatnya.
Ya, lebih memperpanjang sholatnya. Alhamdulillah, insyaallah di Masjid Imam An-Nasa'i ini di 10 akhir itu diusahakan bacaannya 1 juz ya. Nah di 20 pertama 10 dan ya di 10 pertengahan itu 1 malam setengah juz. Insyaallah di 10 akhir nanti kita upayakan bisa 1 malam 1 juz ya untuk 8 rakaat dan 3 rakaat witirnya, untuk mendapatkan ya makna tadi dan meneladani Nabi sallallahu alaihi wasallam, yakni menghidupkan malamnya, lebih memperpanjang salatnya. Karena seperti yang kita sebutkan tadi, di dalam salat itu tergabung beberapa amal di dalam salat itu. Ada baca Qur'annya, kemudian ada zikirnya, ada gerakan-gerakan yang itu menunjukkan penghambaan kepada Allah Subhanahu wa taala, ada sujud. Ya, seperti yang disebutkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam ketika beliau ditanya, "Ayyul a'mal afdal?" Apa amalan yang paling afdal? Beliau mengatakan tul qiyam. Ya, ini memperlama berdiri di dalam salat, ya ini memperpanjang bacaan Al-Qur'an. Nah, barang siapa yang sudah mengerjakan salat, mungkin ada sebagian mengatakan bagaimana dengan orang-orang yang sudah mengerjakan salat di awal malam bersama jamaah kaum muslimin di masjid dan sudah menutupnya dengan witir. Dan kita sangat menganjurkan agar setiap orang bisa menyelesaikan sholat tarawihnya bersama imam, bersama kaum muslimin di masjid sampai selesai. Kenapa? Karena di sana ada keutamaan yang disebutkan oleh Nabi. Barang siapa yang mengikuti imam sampai selesai, ya ini pada sholat malam khususnya, maka akan dituliskan baginya seperti sholat sepanjang malam. Nah ini kenikmatannya. Ikut sholat berjamaah, sholat tarawih bersama kaum muslimin, bersama imam sampai selesai. Karena ada sebagian orang mungkin, saya ngambil 8 rakaat saja, habis itu dia pulang karena nanti ingin bangun malam, ingin tahajud katanya, melanjutkan witirnya di rumah, memperpanjang witir. Maka kita katakan dia hanya mendapatkan pahala 8 rakaat, bukan mendapatkan pahala sholat sepanjang malam, karena dia nggak sampai selesai. Ya, dan itu terpotong beberapa jam. Nanti mungkin dia bangun jam 2. Jam 2 paling kuat dia sholat mungkin sampai jam 4, 2 jam. Berarti itulah pahala cuma 2 jam saja. 2 jam, 3 jam, 4, 2 jam. 8 rakaat, paling 8 rakaat itu menghabiskan waktu 1 jam. Ini kan hitung-hitungan. Berarti 3 jam saja dia dalam 1 malam pahalanya. Berbeda ketika dia mengikuti imam sampai selesai. Anggaplah 2 jam. Sampai jam 9, setengah 10 atau sampai jam 10. Ya. 2 jam. Tapi dia dihitung sholat sepanjang malam. 2 kali berapa? Kan begitu ya. Dalam 1 malam itu berapa jam? 8. Nah, kan bisa seperti itu. Jadi faedahnya lebih besar. Nah, barang siapa yang sudah mengerjakan sholat berjamaah, sholat tarawih bersama imam, kaum muslimin sampai selesai, kemudian apa yang bisa dia lakukan di rumah? Kan seperti itu. Apa yang bisa dia lakukan di rumah? Karena mungkin masjid dibatasi, tidak boleh terlalu lama perkumpulan dalam masjid, seperti yang sudah beredar suratnya, kan begitu. Ya, kita masih bisa melanjutkan ibadah-ibadah yang lain selain sholat. Bagaimana kalau dengan sholat lagi? Nah, ini ada khilaf di kalangan para ulama. Ya, bolehkah seorang sholat lagi karena dia sudah mengawali sholat malamnya di awal malam sampai selesai bersama imam, sama kaum muslimin, sampai witirnya udah selesai. Ya, tatkala di malam hari dia terbangun ataupun melanjutkan aktivitas ingin menghidupkan malamnya di 10 akhir malam, apa yang bisa dia lakukan? Apakah masih boleh seorang untuk mengerjakan sholat? Ini ada khilaf kalangan para ulama. Ada sebagian yang mengatakan ya kalau sudah witir sudah, tidak boleh dia mengerjakan sholat yang lain kecuali hanya sebatas 2 rakaat. Sebagian berpendapat demikian. Ada yang mengatakan silahkan dia menambah lagi sholat-sholat malamnya mutlak. Kenapa? Karena pada dasarnya Nabi SAW menyebutkan tentang qiyamul lail atau sholatul lail masna, 2. Adapun masalah witir memang yang paling afdol di akhir malam, tapi bukan berarti terhalangi dan dilarang di awal malam. Yang dilarang oleh Nabi mengerjakan witir 2 kali dalam satu malam. Sehingga kata mereka yang terpenting bukan 2 kali witirnya dia 1 malam. Jika dia udah witir di awal malam, udah dia tutup dengan witirnya tadi, ya, yang penting dia tidak melakukan witir lagi. Adapun sholat-sholat yang lain secara mutlak 2 ini masih dibolehkan.
Ala kulli hal, ini masalah yang sangat longgar. Masalah yang penting la witrona fil lail, kata Rasulullah. Jangan sampai 2 kali witir satu malam. Tapi kalau dia masih sholat dua, maka silahkan. Kalaupun untuk menghindari khilaf, sudah, saya cukuplah sholat bersama imam, kan sudah dapat pahala sholat semalam, sepanjang malam. Saya mau mengalihkan dengan baca Al-Quran, silahkan. Baca Al-Quran. Bisa kita melanjutkan baca Al-Quran di rumah. Kalau bisa sampai menghatamkan. Kalau mampu menghatamkan, ambil keberkahan untuk berdoa. Karena memang Anas bin Malik, ada riwayat dari Anas bin Malik, kata Thabit, disebutkan dalam Sunan Ad-Darimi, kata Thabit, kana Anas bin Malik radhiyallahu anhu idza khatama al-Qur'an jama'a waladahu wa ahla baitihi thumma da'a lahum. Kata Thabit bahwa Anas bin Malik apabila dia mampu menghatamkan Quran, maka dia akan kumpulkan anak-anaknya, karena anak Anas bin Malik banyak anaknya. Dia akan kumpulkan anaknya dan keluarganya, ahlul baitnya, kemudian mendoakan mereka. Sehingga ahlul ilmi, para ulama mengatakan, boleh saja ketika seorang mampu menghatamkan Quran kemudian dia berdoa, mengambil keberkahan, berdoa setelah menghatamkan Al-Quran. Walaupun tidak harus dengan doa yang di akhir mushaf itu. Nggak harus doanya itu khatmul Quran, itu kan cuma arahan doanya saja. Tapi doa, terserah antum minta apa. Jika mampu menghatamkan Quran, mungkin lebih dikencangkan baca Qurannya setelah pulang ke rumah, menghatamkan Quran. Seperti saya lihat video itu ada yang mampu membaca Al-Quran dengan ritme hadar itu yang sangat cepat itu, 7 jam berapa gitu, mampu khatam. Dari Al-Fatihah, Al-Baqarah sampai An-Nas 7,5 jam. Dan bacaan cepat. Ada itu videonya, kemarin dikirim. Bacaan hadar yang cepat gitu Nah, kalau mampu berarti tiap malam itu bisa khatam itu. Di situ berdoa. Taib. Atau berzikir seperti yang kita sebutkan tadi. Berzikir dengan menyebutkan tasbih, kemudian tahmid, tahlil dan yang lainnya, perpanjang. Tertidur bangun berzikir lagi, tertidur ngantuk bangun berzikir lagi kepada Allah Subhanahu wa taala. Atau ada satu zikir ataupun doa yang memang sangat ditekankan untuk diucapkan ketika memasuki 10 akhir Ramadan. Ini doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam kepada Aisyah radhiyallahu anha, ketika Aisyah radhiyallahu anha mengatakan, "Ya Nabi Allah, ara'aita idza wafaqtu lailatal qadr, mada aqul?" Fi riwayatin mada ad'u. Wahai Rasulullah, bagaimana menurutmu jika aku mencocoki malam Lailatul Qadar? Muwafiq maksudnya wafaqtu, mencocoki, menepati waktu Lailatul Qadar tersebut. Apa yang harus aku ucapkan ketika aku mendapati malam Lailatul Qadar itu? Apa yang harus aku ucapkan? Apa yang aku doakan? Maka Nabi SAW mengatakan, quli atau taqulina, Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu dia kalimatnya. Jadi diriwayatkan oleh Abu Daud, Ahmad dan yang lainnya. Ucapkan Allahumma innaka afun, ya Allah sesungguhnya engkau maha pemaaf, tuhibbul afwa, dan engkau mencintai maaf, fa'fu anni, maafkan aku. Nah, kata Syekh Al-Albani ketika menjelaskan riwayat ini menunjukkan bahwa orang-orang yang diberikan takdir oleh Allah Subhanahu wa taala menemui malam Lailatul Qadar, Allah taala akan membuat dia itu semangat. Nah, ini dia. Orang-orang yang Allah taala pilih mendapatkan malam Lailatul Qadar ini akan mampu membedakan dengan malam-malam yang lainnya, berbeda semangatnya. Allah akan semangatkan dia. Karena Allah taala ingin dia dapat Lailatul Qadar, sehingga Allah Subhanahu wa taala memberikan semangat kepada orang tersebut dengan ilhamnya, sehingga dia merasakan malam itu ini Lailatul Qadar, dan dia lebih meningkatkan ibadahnya di malam itu, berbeda dengan malam-malam yang lainnya. Oleh karena itu, di antara tanda-tanda malam Lailatul Qadar itu ada tanda pada diri, kata mereka berdasarkan hadis tadi. Seorang itu akan bisa menandai malam Lailatul Qadar karena dia
merasakan sangat beda malam itu semangat ibadahnya. Nah, itu dia. Ini orang-orang yang Allah Ta'ala kehendaki bertemu dengan malam Lailatul Qadar. Allah Ta'ala semangatkan dia di malam itu. Makanya kan ada hadis yang pernah ana sebutkan di awal ketika kita sholat, memulai sholat tarawih di sini. Masih ingat hadisnya? Yang Nabi mengatakan, atakum ya Ramadan syahrun mubarak faradallahu fihi siyamahu ya tuftahu abwabus sama wa tughlaqu abwabul jahim wa tughallu maradatus syayatin walillahi fihi lailatun khairun min alfi syahr faman hurima khairaha faqad hurima. Nah, itu dia. Telah datang bulan Ramadan, bulan mubarak, dan Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah mewajibkan puasa di bulan Ramadan, dibuka pintu-pintu langit, ditutup pintu-pintu jahim neraka jahanam, ditutup pintu-pintu neraka, dibelenggu setan-setan yang sangat durhaka. Dan Allah punya satu malam di dalam bulan Ramadan itu. Allah memiliki satu malam yang itu lebih baik dari 1000 bulan, kata beliau. Siapa saja yang dihalangi dari kebaikannya maka dia akan terhalang. Nah, lihat. Maka ini syahidnya. Faman hurima khairaha faqad hurima. Siapa yang terhalang dari kebaikan malam Lailatul Qadar maka akan dihalangi oleh Allah. Justru Allah Ta'ala akan sibukkan dia dengan urusan dunia. Allah akan lupakan dia karena dia tidak diizinkan oleh Allah untuk dapat Lailatul Qadar. Orang yang diizinkan dapat Lailatul Qadar akan disemangatkan. Ya, kenapa? Karena Aisyah tadi mengatakan, gimana menurut Rasulullah kalau aku mencocoki Lailatul Qadar? Ini menunjukkan bahwasanya ketika ada seorang Allah Ta'ala jodohkan dengan Lailatul Qadar, Allah akan semangatkan dia sehingga dia berbeda dengan malam-malam yang lainnya. Nah, ketika dia dapati suasana seperti itu, zikir yang paling afdol apa? Allahumma innaka afuun tuhibbul afwa fa'fu anni. Itu tanda-tanda pada diri. Tanda-tanda alam, itu banyak yang dari bahas. Mataharinya seperti qamar, kan gitu, yang muncul di pagi harinya. Ya, dalam riwayat yang disebutkan mislut tosti, seperti baskom. La syu'a laha, tidak silau. Disebutkan mislul qamar dalam riwayat lain seperti mislul qamar lailatul badar, matahari yang muncul di pagi hari itu seperti cahaya bulan purnama. Jadi dia sejuk gitu, enggak menyilaukan. Itu tanda-tandanya. Malamnya itu malam Lailatul Qadar, paginya. Tanda-tanda malamnya sebagian riwayat seperti Abu Sa'id Al-Khudri. Ya, dia menceritakan ketika beliau mengatakan ibtaghauha fil ashril awakhir. Bersemangatlah cari Lailatul Qadar di 10 akhir. Ibtaghuha fi kulli witrin. Carilah malam Lailatul Qadar itu pada malam ganjil. Itu memang seperti itu. Riwayat Imam Muslim dari Abu Sa'id Al-Khudri. Hingga Nabi sallallahu alaihi wasallam pun mengatakan pada waktu itu, laqad ra'aituni asjudu fi ma'in wa tinin. Sungguh aku telah bermimpi melihat aku sujud ya di sebuah tanah yang becek, yang basah. Maka kata Abu Sa'id Al-Khudri, pada malam itu Lailah 21, di malam 21 kami dapati suasana mendung, hujan, dan tepat di atas atap tempat beliau sujud ngimami itu ada atap yang bocor, sehingga kami mendapati di bagian dahi beliau ada tanah yang menempel di jidatnya sama di hidungnya. Dan aku mengingat itu malam 21. Menurut Abu Sa'id Al-Khudri itu adalah malam Lailatul Qadar karena sudah disyaratkan oleh Nabi, karena aku melihat malam Lailatul Qadar dalam mimpiku dalam kondisi aku sujud di atas tanah yang basah. Jadi ada sebagian mengatakan bisa jadi malam Lailatul Qadar itu malam 21, bisa. Ya, bisa jadi di malam-malam ganjil 23, walaupun banyak yang menguatkan di malam 27. Ya, karena ada hadis-hadis yang lainnya menunjukkan bahwasanya Lailatul Qadar Lailah 27, malam Lailatul Qadar kata beliau di malam 27. Intinya ya seperti yang kita sebutkan tadi, ada tanda-tanda pada diri, ada tanda-tanda pada alam, ada tanda-tanda pada hitungan hari bulan Ramadan itu. Maka bersemangatlah untuk mencari malam Lailatul Qadar di 10 akhir dari
bulan Ramadan. Dalam riwayat Ibnu Khuzaimah juga disebutkan, disahihkan oleh Syalbani, beliau sallallahu alaihi wasallam bersabda, iltamisu lailatul qadar fi akhiril lail min Ramadan. Carilah Lailatul Qadar di malam terakhir dari bulan Ramadan. Nah, jadi banyak kemungkinan kalau kita hanya melihat dari sisi hitungan hari, tapi kita gabungkan semua. Seorang yang Allah Ta'ala izinkan dapat malam Lailatul Qadar, Allah Ta'ala akan semangatkan dia untuk dapatkan di malam itu, berbeda sama malam yang lainnya, terasa akan beda. Allah Ta'ala akan jodohkan dia, kemudian akan terlihat tandanya pada pagi harinya dan mungkin malam harinya juga. Karena kondisi malam itu adalah malam yang sangat mulia, terasa suasananya, kesejukannya, bahkan mungkin tandanya hujan atau yang lainnya. Wallahu a'lam bishawab. Tapi para jamaah Allah Subhanahu wa taala. Jadi ini di antara amalan-amalan di 10 akhir Ramadan yang bisa kita sebutkan, ya, dikembalikan semua kepada kita. Innamal a'mal bil khawatim, sesungguhnya amal itu dilihat pada akhir dari amal itu sendiri. Kita akan memasuki 10 akhir Ramadan, maka barang siapa yang bersungguh-sungguh, niscaya dia akan mendapatkannya. Ya, siapa yang bersungguh-sungguh, niscaya dia akan mendapatkannya. Siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh ingin mendapatkan kemuliaan malam Lailatul Qadar, keutamaan malam Lailatul Qadar di 10 akhir Ramadan, dengan berusaha sebagaimana yang telah dicontohkan oleh Nabi, yang dikabarkan oleh Aisyah ketika memasuki 10 akhir, nggak mau tahu, pokoknya masuk 10 akhir, kencangkan ikatan sarungnya, semangatkan, hidupkan malamnya dengan berbagai macam amal yang disyariatkan, baik itu sholat, zikir, baca Quran, ataupun amal yang lainnya yang bisa dikerjakan dari kebaikan. Ya, kemudian dia berusaha untuk mengajak keluarganya, membangunkan keluarganya di malam itu juga agar mendapatkan malam Lailatul Qadar. Maka barang siapa yang benar-benar bersungguh-sungguh menghidupkan 10 akhir malam Ramadannya, insyaallah dia akan dapatkan malam Lailatul Qadar tersebut. Wallahu a'lam. Cukup mungkin sampai di sini. Semoga menjadi ilmu yang bermanfaat. Wallahu a'lam bishawab. Akhiru da'wana alhamdulillah. Subhanakallahumma bihamdik, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.